Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini kelas 10C? Baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, ya sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Randy pimpin teman-teman berdoa. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk tangan Randy. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ya, Bapak ingin menjelaskan dulu kesepakatan kelas kita pada pelajaran ini. Yang pertama, kita harus saling menghormati, ya. Nanti waktu diskusi kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab, menyelesaikan tugas tepat waktu dan tetap menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, masalah komunikasi, berbicara dengan sopan, ingat, dengan sopan, dan mendengarkan dengan aktif. Baiklah, supaya hari ini pelajarannya kita semakin semangat, ya, kita awali dulu dengan ice breaking. Oke, tolong semuanya berdiri. Ya, kita ikuti orang yang ada di kamera ini, yang ada di proyektor ini. Ya, kalau orangnya gerak, kalau orangnya begini ya begini, ya ikuti, ya ikuti tangannya. Siap? Siap. Pimpin juga di depan. Oke. Jadi kita langsung masuk ke materi. Materi kita hari ini adalah tentang keanekaragamannya. Indonesia, ya, adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Hutan yang tropis,
banyak terumbu karang ya yang menjadi tuan rumah bagi hewan dan tumbuhan maupun tumbuhan. Ini contoh dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, supaya kalian lebih mengenal keanekaragaman hayati Indonesia, sekarang kita tonton video tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Oke, itulah tadi berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan yang merupakan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Perlu kalian ketahui, ya, Indonesia itu juga punya kanguru. Ya, tadi ada gambaran kanguru pohon. Kanguru pohon, hewan-hewan yang berkantung tapi berukuran kecil, itu biasanya ada di Indonesia bagian timur, ya, daerah Papua dan lain-lain. Ya. Nah, kalau mamalia yang berukuran besar itu biasanya ada di Indonesia Barat, seperti harimau, orang hutan, ya, itu biasanya ada di Indonesia Barat. Kalau di Indonesia Timur itu, mereka banyak burung-burung yang memiliki warna-warna yang menarik. Apa contoh burung yang ada di timur? Cendrawasih. Ya, itu adalah contoh burung yang memiliki warna yang sangat menarik. Kalau di Indonesia Barat, warna burungnya tidak menarik, nah. Ya, tahu burung gereja menarik tidak warnanya? Nah, itu burung gereja bahasa kita, ya, tidak menarik. Tapi kalau di timur, ya, burung-burungnya memiliki warna yang menarik, mamalianya berukuran lebih kecil dan biasanya memiliki kantung. Nah, itu akan kita pelajari nanti di materi tentang garis Wallace dan garis Weber. Oke.
Selanjutnya. Oke. Nah, keanekaragaman hayati itu ya dibagi menjadi 3 tingkatan. Ya, keanekaragaman hayati dibagi ke dalam 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah tingkat gen. Kalau tingkat gen ini berarti tingkatan genetik atau tingkatan yang diwariskan dari induk pada anaknya. Tingkat yang kedua adalah tingkat spesies atau jenis. Biasanya kalau tingkat gen itu sama jenis tetapi berbeda variasi. Kalau tingkat jenis dia berbeda jenis tetapi memiliki ciri yang hampir mirip. Apa contohnya? Kalau kucing miripnya dengan siapa? Kucing, harimau. Ya. Mereka adalah keanekaragaman tingkat jenis karena mirip tetapi berbeda jenis. Kemudian ada lagi keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman tingkat gen, jenis dan ekosistem. Kemudian kalian bisa mengetahui fungsi dan manfaat dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Untuk lebih mengetahui atau mendalami tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, maka silakan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 di sini saja, kelompok 2 boleh di situ, kelompok 3 dan 4 silakan di sini boleh. Silakan. Untuk kelompok 1 ya, ini yang misi nanti. Misalkan manusia, nanti silakan kita searching juga di kalian. Misalkan warna kulit, ada warna kulit, bentuk rambut, warna mata, tinggi badan. Ada perbedaan tidak pada manusia? Ada. Kemudian kalian tuliskan warna kulitnya apa perbedaannya. Ya, misalkan bentuk rambutnya apa? Atau keriting, ada yang keribu kan? Misalkan kamu tambah baik hidung, misalkan. Ya, misalkan hidungnya ada yang mancung, ada yang mancung ke dalam, boleh silakan ditambah. Ya, untuk kelompok 2 ini LKPD untuk kelompok 2. Ya, misalkan harimau dan singa. Ciri-ciri fisiknya pola bulu, bentuk tubuh dan habitat. Apakah dia satu spesies? Singa dan harimau satu spesies atau tidak? Tidak, tidak. Mengapa berbeda? Ini nanti kalian isi. Untuk kelompok 3, ya, ini ekosistem hutan hujan tropis. Komponennya apa saja? Biotik. Biotik itu berarti yang hidup, tumbuhan dan hewan. Komponen abiotiknya apa? Yang di hutan hujan tropis. Misalkan hutan hujan tropis, komponen biotiknya contohnya tumbuhan apa? Sebenarnya hewannya hewan apa yang ada di situ? Ya. Terus komponen di situ apa saja? Nah, kalau gurun dia pasti berbeda. Ya. Pohonnya banyak atau sedikit kalau di gurun? Sedikit. Pohon apa kira-kira yang ada? Tuh, kaktus, kurma, cuma itu. Ya. Oke, untuk kelompok 3, 4 ini fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Secara ekonomi
sebagai penghasil komoditas dan perdagangan. Apa contohnya yang bisa menghasilkan ekonomi? Misalkan di sini apa? Kopi. Nah, kemudian di sini. Nah, kemudian setelah masing-masing dari kalian selesai, ya, selesai mengerjakan LKPD ini, kalian harus menerjemahkan atau mempresentasikan, ya, melalui Canva AI. Ya, melalui Canva AI. Nanti kalian presentasikan ke depan, ya, yang kalian tulis nanti kalian presentasikan, kemudian kalian berikan contoh melalui Canva. Kalian login, ya, kalian buat perintah di Canva AI. Misalkan buatkan saya aplikasi interaktif yang bisa menyelesaikan keanekaragaman meyakinkan gen. Klik, nanti dia buat coding sendiri dan aplikasinya jadi. Terus kalian gunakan dalam web, publikasikan, terus kalian bagikan ke Pak, kirim ke WA. Oke, kelompok 1 ini silakan KPD ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, silakan kalian kerjakan LKPD itu, ya. Boleh dicari di buku, boleh dicari lewat HP, lewat gadget kalian. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada Bapak. Oke, sekarang silakan kerjakan. 30 menit ya waktunya ya.
Oke, ada kendala atau tidak? Ada yang menanyakan? Oke, Nabila silakan. Bagaimana cara membedakan gen dan jenis? Oke, nah, mungkin nanti agak bingung ya. Oke, ingat kalau tingkat gen dia sejenis, misalkan manusia dengan manusia itu satu jenis. Apa perbedaan gennya? Misalkan rambutnya ada yang keriting, ada yang lurus. Misalkan warna matanya ada warnanya hitam, ada yang biru, ada yang coklat. Kalau tingkat jenis, ingat kalau tingkat jenis, dia berbeda jenis, tapi dari segi ciri-ciri banyak yang sama. Ingat, beda jenis tapi dari segi ciri-ciri banyak yang sama. Contoh, pohon sawit ya, dengan pohon kelapa, ciri-cirinya banyak sama atau tidak? Banyak sama kan? Tapi walaupun ciri-cirinya banyak sama, ya banyak sama, pohonnya tidak bercabang, ya daunnya seperti bentuk sirip ikan dan bentuk pertulangan ikan, walaupun sama, tapi dia sudah berbeda jenis. Makanya dia disebut keanekaragaman tingkat jenis. Oke, jelas Nabila? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jenny, ada mau bertanya? Boleh Jenny, kalau mau bertanya. Silakan berdiri Jenny. Manfaat keanekaragaman hayati di bidang kesehatan. Oke, silakan dulu pertama Jenny. Satu, manfaat keanekaragaman hayati untuk kesehatan sangat banyak sekali. Ya, contoh, kalau kamu mencret, daun apa yang sering digunakan? Daun jambu biji. Misalkan kamu sedang kedinginan, rempah-rempah apa yang digunakan? Jahe. Perlu diketahui, ya, jahe memiliki daya antimikroba. Jadi bakteri bisa dibunuh melalui zat yang ada pada jahe. Dan ada banyak lagi, ya. Contoh, ikan gabus. Ya, ada di Indonesia, keanekaragaman Indonesia. Ikan gabus, ya, digunakan dimakan biasanya oleh orang yang habis operasi atau pernah ada luka-luka di tubuhnya. Karena ya kandungan pada ikan gabus itu memiliki kandungan yang bisa mempercepat regenerasi sel atau pembelahan sel pada tubuh manusia. Jadi dia bisa cepat sembuh.
Jelas Jenny? Terima kasih Jenny. Oke, latihan seterusnya sambil menunggu teman-teman kalian mengisi LKBD yang pegang HP kalau sudah selesai seterusnya boleh mulai dibuat aplikasi menggunakan Canva AI.
ada yang sudah buat aplikasinya dan sudah jadi, supaya Pak koreksi dulu kalau masih ada yang kurang pas. Ya. Apa? Memangnya? Boleh Zaki? Kamu buat nanti URL nya sudah dipublikasikan.
Situs kalendernya apa? Apa lagi yang belum macet? Terus kiri macetnya. Kelompok berapa nih? Keempat. Tadi dibagikan publik ya, publikasi. Publik. Saya kirim lagi. Ini bukan, siapa ini? Ultraman? Siapa Ultraman? Oh betul betul. Kelompok bulan, kelompok bulan. Ini sepertinya kondisi
hitam. Oke, ada lagi yang sudah? Dan gimana ini? Gitu. Import. Oke, sudah bisa semua dibuka. Sip. Oke, ini kelompok 1 ya. Ini ada simulasi, misalkan warna bunga. Misalkan bunga merah dikawinkan dengan bunga warna putih. Ya, apa jadinya? 100% merah. Kalau merah dan merah, coba berjalan dulu silakan. Hasilnya 100% merah. Kalau putih dengan putih, jangan 100% putih. Kalau putih dengan merah, yang heterozigot 50-50. Ini contoh ya. Kemudian 3 jenis nyatanya, misalkan kucing. Nah, ini kucing walaupun ya kucing walaupun dia sama-sama kucing, tapi karena berbeda tempat tinggal dan ukuran lain-lain, jadi dia berbeda jenis. Jadi dia masuk ke aneka-ragaman tingkat jenis. Nah, itu ada contohnya. Oke, sekarang silakan persiapkan diri kalian untuk presentasi. Ya, presentasi sebaik dan sebenar mungkin. Ya, pakai moderator ya. Pakai moderator. Ini latihan juga menjelaskan ini tadi ya. Kalian bertanya masing-masing ada tuh kan? Latihan, coba buka di HP kan masing-masing. Latihan menjelaskan ini. Nah, kalau ekosistem misalkan, klik ekosistem. Nah, ini ciri-cirinya, ya, karakteristiknya, hewannya apa saja. Misalkan gurun, kamu klik gurun. Ini spesies khasnya, katus, unta, kadal, kalajengking, ya. Misalkan di pegunungan, ada ini, ya. Latihan menggunakan aplikasi kalian. Ini spesiesnya, contohnya. Oke,
Oke ya, siap-siap 3 menit lagi kita presentasi. Untuk kelompok 4, ya, tolong sempurnakan lagi di kanvanya karena beberapa bagian itu tidak tampil di sini. Nah ini nggak bisa putar sampai ke bawah, ya. Yang tadi proyek yang tadi Oke, selesai diskusinya. Ada kelompok yang bersedia maju duluan? Silakan. Mau berapa? 3. Oke, silakan.
Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengamatan kami, yaitu ekosistem hutan hujan tropis yang akan dibacakan oleh Regina. Pada Regina dipersilakan. Ekosistem hutan hujan tropis. Regina, coba soalnya agak dikeras sedikit. Ekosistem hutan hujan tropis. Tumbuhan lebat, hewan seperti monyet, burung, dan harimau. Ekosistem gurun. Curah hujan tinggi, suhu lembab tanah subur, lingkungan yang basah dan padat dengan kehidupan. Ekosistem gurun. Tumbuhan terbatas seperti kaktus, hewan seperti unta, kadal. Curah hujan sangat rendah, suhu ekstrim, panas dan dingin, tanah berpasir. Lingkungan yang sangat kering dan ekstrim. Oke, lanjut. Mulai tolong perhatikan. Ekosistem laut. Komponen biotik, tumbuhan atau hewan. Berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan naga. Komponen abiotik, suhu air di tanah. Air asin, suhu bervariasi, air air. Perbedaan utama, lingkungan air asin. Mengapa jenis makhluk hidup di setiap ekosistem berbeda? Karena setiap jenis makhluk hidup memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu. Menurut kelompok kami, apa itu keragaman ekosistem? Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah variasi antara berbagai ekosistem di bumi. Ini mencakup variasi komunitas, biologis, tumbuhan atau hewan, dan lingkungan fisik, iklim, tanah, air yang berinteraksi. Kami akan menyebutkan dua ekosistem lain yang ada di Indonesia dan jelaskan mengapa berbeda. A. Ekosistem mangrove di pesisir pantai. Dihuni tumbuhan bakau yang beradaptasi dengan air payau, berfungsi menahan abrasi. B. Ekosistem savana di Nusa Tenggara, berupa padang rumput yang luas dengan iklim kering, dihuni oleh hewan-hewan besar seperti kuda liar dan rusa. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Oke, berikutnya kan kalian tadi membuat aplikasi ya. Coba kalian jalankan dulu aplikasi. Coba Randy. Misalkan yang kalian dijelaskan tadi kan ekosistem. Kan? Ekosistem apa misalkan? Hutan, hujan, tropis. Oke, silakan jelaskan. Situ lagi. Hutan dan tropis. Kondisi iklim di sana panas dan lembab sepanjang tahun. Suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan berkisar antara 2000 sampai 4000 mm per tahun. Karakteristik khusus: kanopi berlapis, keanekaragaman tinggi, tanah miskin nutrisi, siklus nutrisi cepat. Spesies khas: orangutan, jaguar, taucan, anggrek, mahoni. Oke, itu yang lingkungan hujan, tropis. Oke, ini kan dia mereka ini tingkat ekosistem berapa? Ekosistem gurun. Gurun. Kondisi iklim: kering dengan curah hujan rendah. Suhu siang 40 derajat Celcius, malam 0 derajat Celcius. Curah hujan antara 250 mm per tahun. Karakteristik khusus: adaptasi keseringan, aktivitas nocturna, penyimpanan air
dan daun kecil atau duri. Spesies khas yaitu kaktus, bunta, padal, kalajengking, dan pedet pohon. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Aurel, Nabila, apakah sudah cukup jelas penjelasan dari kelompok 3 tadi? Silakan Coki. Apakah kalian bisa meneruskan ulang bagian kaktus tadi? Oh, bagian kaktus. Oke. Ini bagian kaktus. Kaktus itu tinggalnya di mana? Di gurun. Ekosistem gurun. Oke, silakan jelaskan. Nah, kaktus. Kaktus adalah salah satu spesies khas di gurun. Kaktus tinggalnya gurun, beradaptasi dengan kekeringan dengan mengubah daunnya menjadi duri. Oke, tepuk tangan dulu untuk Randy. Benar sekali. Ya, kaktus itu supaya dia hemat air, dia mereduksi daunnya dan memodifikasinya menjadi duri. Jadi duri pada kaktus itu adalah daunnya. Semakin lebar daun sebuah pohon, maka akan semakin boros air. Semakin kecil daun sebuah pohon, maka akan semakin hemat air. Makanya tumbuh-tumbuhan yang memiliki daun lebar biasanya pada musim panas akan menggugurkan daunnya seperti pohon jati. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Ada lagi? Cukup? Oke, silakan tutup kelompok 3. Baiklah, sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Siapa lagi yang mau maju? Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Andini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang keanekaragaman tingkat jenis. Perkenalkan sekali lagi, saya Nabila Putri Andini. Saya Nirwana Sudirman. Baik, kami akan menjelaskan 3 objek pengamatan. Pertama, harimau versus ular. Pola tubuh. Harimau bergaris pendek. Ular bulu polos itu. Oh, apakah satu spesies? Jawabannya ya tidak. Mengapa berbeda atau sama? Mereka berbeda spesies meskipun berasal dari famili yang sama di wilayah. Dua, Hewan kelapa basinya. Kelapa, batang tebal, buah besar, inang, batang ramping, daun kecil. Apakah satu spesies? Tentu saja tidak. Mereka berbeda spesies meskipun sama-sama dari famili Archaceae. Ya, contoh lain di sekolah, di sekitar sekolah, pohon mangga dan pohon rambutan. Apakah satu spesies? Tentu saja tidak. Keduanya adalah pohon, tapi ciri-ciri daun, buah, dan cara berkembang biaknya berbeda. baik. Nanti kami juga membuat AI dan Oke, silakan coba AI-nya. Kita mulai dari kucing. Bagaimana keanekaragaman jenis pada kucing? Itu. Nah, kalian. Variasi utama, warna bulu hitam putih
maksudnya kucing itu dalam waktu tertentu banyak yang disilangkan oleh manusia untuk mendapatkan bentuk kucing tertentu. Kayak misalkan warna bulu ada hitam, putih, coklat, abu-abu, gelap. Terus ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau yang panjang itu kucing British yang berasal dari Inggris. Kalau panjang itu yang berasal dari Persia. Kalau kucing kecil itu asalnya dari Singapura. Kalau yang besar asalnya dari Maine Coon. Kalau bulat itu Persia wajahnya. Kalau segitiga itu dari Siamese. Ya. Jadi untuk mendapatkan jenis-jenis kucing baru, manusia melakukan yang namanya persilangan. Oke, variasi pada padi. Ini di layar ada, di layar ada. Varietas lokal Indonesia. Kriteria memang berupa tentang nama, hasil gigi, selera, adaptasi luas, rasa beras merah, kandungan antioksidan tinggi, beras ketan, kandungan antioksidan tinggi, adaptasi lingkungan. Varietas berbeda dengan kondisi lahan bawah, dari daerah tersebut dan kemudian Ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Oke, silakan sama siapa? Perkenalkan saya Desa dari Semoga yang pertama. Tolong jelaskan tentang Padi. Oke, kami akan menjelaskan sekali lagi tentang padi. Ada jenis padi. Jenis-jenis padi terdiri dari 4, yaitu JR64, tahan lama hasil tinggi. Ciherang, adaptasi luas rasa bulat. Beras merah. Beras merah mengandung antioksidan tinggi. Beras ketan kandungan antipektin tinggi. Oke, sekarang pertanyaan. Untuk menghasilkan beras terbaik, yang mana yang akan kalian silang? Disilangkan dengan kalau disilangkan, ya, TR4 ini nak tahan lama hasilnya tinggi, ya, tapi tidak pulen rasanya, ya. Nah, yang ini Ciherang ini adaptasi luas, rasa pulen, tapi hasilnya rendah. Hasilnya rendah, ya, tinggi, dikit hasilnya. Supaya dapat hasil tinggi dan rasa pulen, maka kalian bisa menghasilkan keanekaragaman jenis baru, ya, yaitu persilangan antara IR4 dan Ciherang. Jelas yang surat? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Cukup? Silakan dulu. kami ada main diskusi juga. Boleh. Kami akan memberikan kuis kepada kalian. Bagi yang ingin menjawab, silakan angkat tangan. Ini pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman ikat jenis? Kami sebutkan tadi kan. A. Variasi antara spesies yang berbeda. B. Variasi dalam satu spesies yang sama. C. Variasi antar ekosistem. Silakan jawab. jawabannya B. B. Benar. Kalian
Faktor nomor 2. Faktor apa saja yang menyebabkan variasi dalam suatu spesies? Silakan. Jawaban C, faktor genetik dan lingkungan. Dan tulis ketiga. Contoh keanekaragaman tingkat jenis pada manusia adalah A. Perbedaan warna kulit berbeda, B. Perbedaan dengan tumbuhan C. Perbedaan habitat tertinggal. Selamat, Anda menyelesaikan dengan skor 3/3. Oke, silakan. Tutup dulu. Ini saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi? Nomor 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang keanekaragaman tingkat gen. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lisa dan di sebelah saya Baiklah, nanti Kanipa akan menjelaskan tentang keanekaragaman tingkat gen. Konsep pengamatan manusia. Ciri-ciri yang diamati seperti warna kulit, bentuk rambut, warna mata, dan badan. Ada perbedaan? Ya. Contoh perbedaan yang ditemukan. Ada yang berkulit sawo matang, ada yang putih, ada yang berambut, lurus, dan ada yang sempit. Cek pengamatan semua. Ciri yang diamati Objek pengamatan. Ciri-ciri yang diamati kulit, warna kulit, rasa, tanaman, adakah perbedaan usia, varietas, contoh perbedaan ditemukan, varietas kulitnya lebih panjang dari R, nama terdapat varietas pernikahan secara sama. Ya. Silakan. Ini contoh dari keanekaragaman pada bunga mawar gitu. Karena genetik bunga mawar. Coba. Coba. Pakai layar ya. Gimana? Oke, silakan. Oke, jadi maksudnya bunga mawar itu ada yang warna merah, ada yang warna pink. Terus warna mata manusia. Oke, tinggi tanaman kaca. Ada yang golongan darah. Ada yang golongan apa saja?
coba simulasinya. Misalkan bunga mawar merah dan bunga mawar putih. R besar kita silakan dengan R kecil. Coba kita jalankan aplikasinya. Hasilnya keempat-empatnya adalah mawar merah. Mengapa? Ini ya kita simulasikan. Nah, R besar disilang dengan R kecil, hasilnya R besar R kecil. Ya. R besar dengan R kecil lagi, hasilnya R besar R kecil. Selama R besar tetap muncul, maka dia akan tetap merah. Kalau R besarnya hilang, baru dia warna putih. Kita contohkan yang R besarnya, ya. R besar R kecil, kita silakan dengan R kecil. Coba kita jalankan. Maka dia akan menghasilkan 2 R kecil. Maka perbandingannya 4 mawar merah dan 2 warna merah dan 2 warna putih. Ya. Kalau R kecil berarti 100% akan berwarna putih. Oke, silakan ada pertanyaan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan? Bisa ya? Kalau tingkat game ini relatif lebih mudah kalian yang menghafalkan. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman genetik atau gen? Oke, silakan. Saya ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Keanekaragaman gen adalah variasi susunan genetik dalam satu spesies makhluk hidup yang menghasilkan perbedaan sifat atau karakteristik pada individu dalam spesies tersebut. Oke, misalkan satu individu yang sama itu manusia. Kalau manusia itu matanya berbeda-beda, rambutnya berbeda-beda, hidungnya berbeda-beda. Ya. Ini kalau di dunia kedokteran, genetik itu banyak gunanya. Misalkan ada orang kecelakaan pesawat terbang, badannya hancur. Untuk mengetahui itu tangannya siapa, itu kepalanya siapa, itu kakinya siapa, maka digunakanlah ilmu genetik ini. Ya, diambillah sampel genetik bapaknya, anaknya, ya, kemudian dicocokkan. Kalau cocok berarti misalkan dia mencari anaknya, itu benar anaknya. Atau seperti kasus yang lagi booming, RK dan RM. Ya, sudah tes DNA, ternyata hasilnya negatif. Ya, kalau dia genetik anaknya sama dengan ibunya saja, berarti dia benar anak ibunya. Ya, berarti kalau bapaknya berbeda, berarti bukan sama seperti kalian. Ya, pasti genetik kalian mirip dengan bapak dan ibu. Baiklah, sekian presentasi yang kami sampaikan hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ciki apa sekarang? Ciki boki bambang. Baca.
kami akan mempresentasikan fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leonard Teras sebagai moderator dan seperti saya. Saya Teddy Priani, saya Audia, saya Nasi Julia, saya Siti Manda. Oke, kalau begitu kami akan memasuki materi. Aspek manfaat ekonomi, deskripsi singkat manfaat, sumber penghasilan dan komunikasi, perdagangan serta makanan baku industri. Contoh keanekaragaman hayati Indonesia, kopi, kakao, kue, kola, dan hasil perikanan. Ekonomi manfaat menjaga keseimbangan lingkungan dan siklus alam. Contoh, hutan sebagai paru-paru dan sebagai paru-paru dunia dan terumbu karang sebagai penapas gelombang. Lalu pangan, manfaat sumber makanan utama dan alternatif. Contohnya beras, sagu, ubi, serta berbagai jenis buah-buahan dan sayuran. Sosial budaya, nilai adat, tradisi, dan pariwisata. Penggunaan lingkungan, obat tradisional, dan pariwisata alam pembunuh Jepang. Dari semua manfaat yang telah kami temukan, menurut kami paling penting manfaat ekologi. Karena jika ekosistem rusak, manfaat ekonomi dan pangan juga akan ikut terganggu. Sebagai warga negara Indonesia, bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati ini? Dengan cara 1. Tidak membuang sampah sembarangan, 2. Tidak membeli produk dari hewan langka, 3. Menanam pohon di lingkungan sekitar. Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut ke presentasi yang ini. Oke, manfaat secara ekonomi, silakan. Di sini saya akan menjelaskan manfaat keragaman hayati melalui dalam bidang ekonomi, bidang pertanian, yaitu memiliki manfaat sumber pangan, rempah-rempah, dan tanaman obat. Industri memiliki manfaat bahan baku tekstil, kosmetik, dan farmasi. Di bidang perikanan memiliki manfaat sumber protein dan mata pencaharian nelayan. Di bidang pariwisata memiliki manfaat ekowisata dan wisata alam. Manfaat keragaman hayati di bidang medis. Manfaat medis di bidang obat tradisional adalah jamu dan herbal untuk berbagai penyakit. Di bidang farmasi modern memiliki manfaat bahan aktif untuk obat-obatan. Di bidang bioteknologi memiliki manfaat pengembangan terapi gen dan antibiotik. Di bidang penelitian memiliki manfaat model organisme untuk studi medis. Manfaat keragaman hayati sosial. Manfaat sosial di bidang budaya lokal, yaitu kearifan tradisional dalam pengelolaan alam. Di bidang pendidikan, laboratorium alam untuk pembelajaran. Di bidang rekreasi, tempat relaksasi dan olahraga alam. Di bidang inspirasi, ada sumber kreativitas, seni dan sastra. Oke, sudah tepuk tangan dulu. Oke, saya kira di aplikasi yang mereka buat ini sangat lengkap ya penjelasannya. Oke, ada yang ingin bertanya silakan. Jelaskan. Beri tangan, beri tangan. Coba jelaskan manfaat keanekaragaman hayati di bidang lingkungan. Nah, belum dibaca saja ya. Oke, lingkungan. Silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Randy, yaitu menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati di bidang lingkungan. Pertama, manfaat iklim, yaitu penyerapan CO2 dan reproduksi O2. Manfaat di bidang siklus air, yaitu pengaturan curah hujan dan kualitas air. Di bidang kesuburan tanah, yaitu siklus nutrisi dan pembentukan humus. Di bidang lingkungan ada pencegahan bencana alam. Apakah sudah jelas? Oke, jelas. Tambah ya. Misalkan iklim, penyerapan CO2 dan polusi
CO2. Siapa yang melakukan ini? Yang menyerap CO2 dan menghasilkan pohon. Ya, pohon. Pohon itu termasuk keanekaragaman hayati. Kemudian mengatur curah hujan dan kualitas air. Apalagi? Pohon lagi. Kemudian setelah itu kesuburan tanah. Apa yang menyuburkan tanah? Cacing, mikroorganisme, bakteri. Kemudian pencegahan bencana alam apa? Karena akar pohon-pohon besar yang bisa menahan air. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Bilang. Apa manfaat keanekaragaman hayati bagi ekosistem? Bagi ekosistem. Oke, ekosistem itu interaksi antar makhluk hidup. Bagi ekosistem. Kalau misalkan burung hilang di daerah tertentu, apa yang terjadi? Misalkan salah satu hewan hilang, misalkan ular hilang di sawah, apa yang terjadi? Ya, contohnya, itu ya, misalkan ular hilang di sawah, apa yang terjadi? Jika ular hilang di sawah, akan terjadi perkembangbiakan tikus yang berlebihan. Kalau berlebihan, Maka tikus memakan apa? padi Padi. dan hasil panen pun berkurang. Betul, itu tanah. Nah, itu manfaat bagi ekosistem. Dulu pernah kejadian, ya, burung pipit dihabisi di daerah Cina. Disuruh Presiden Syakul baca burung-burung karena burung itu dianggap pemakan padi. Ternyata setelah burungnya mati, belalang ini banyak. Akibatnya malah tambah gagal panen. Ya, tambah banyak gagal panen seperti itu. Oke, itu tangan kelompok. Untuk Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke laptop. Gimana? Nah, ini contoh keanekaragaman tingkat gen. Mangga itu memiliki genetik yang berbeda-beda, tapi dia masih dalam satu spesies, yaitu Mangifera atau mangga. Ini contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Ya, terus tingkat jenis, ya, dia memiliki ciri-ciri yang hampir sama, tetapi ya berbeda jenis. Untuk ekosistem itu dibagi dua, ada yang alami seperti hutan, rawa, mangrove, dan ada yang buatan, misalnya sawah, ya, danau, kolam ikan itu buatan. Ya, kalau burung itu buatan atau alami? Alami. Terus ini ada bermanfaat untuk pangan. Kalau pangan ini ya asal dia tidak beracun, berarti boleh dimakan. Ya, asalkan tidak beracun boleh dimakan. Tapi ingat, tidak boleh berlebih. Kemudian untuk obat-obatan ini, ya, contohnya buah merah, terus mengkudu untuk penyakit apa? Untuk apa? Mengkudu? Untuk darah tinggi. Nah, kalau kamu ingin bapak-bapak minum mengkudu, untuk hidung, yaitu bagian darah tinggi. Ya, sebagai sumber juga kosmetik, ya. Contohnya kalau lidah buaya sering nggak digunakan itu kosmetik? Digunakan di mana? Wajah dan rambut. Kurang aring, lidah buaya itu digunakan untuk apa?
Sumber sandang, pakaian kamu asalnya dari apa? Kapas. Ya. Selain dari kapas, dari apa lagi? Dari ulat sutra. Ini untuk tempat tinggal. Ada kayu bambang, kayu duren yang digunakan untuk membuat tempat tinggal. Terus untuk budaya, ini bunga ini kalau orang-orang Bali biasanya diletakkan di mana? Ya, keluar. Terus kalau ada gadis atau bujang yang meninggal, ya dirangkai di sini kan? Dirangkai. Oke, sekian. Oke, sebenarnya waktu kita sudah habis, ya. Alhamdulillah. Sekian untuk pelajaran hari ini. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.